Oke, salam sejahtera Pak Lukman. Sekarang saya Richard Daniel dan Pedi Hermanito dengan NRP 22116985 dan NRP 22116979 menunjukkan proyek Grafkom kami. Jadi proyek Grafkom kami kali ini mengambil tema jalan raya. Jadi arena kami yakni jalan raya ini. Nah, terdapat perempatan pada arena kami dan juga terdapat beberapa aset seperti di sini, bangunan. Dan untuk menggerakkan kamera menggunakan tombol WASD. W untuk maju, S untuk mundur, D untuk bergerak ke kanan, dan A untuk bergerak ke kiri. Untuk melompat dapat menggunakan tombol space. Dan untuk menggerakkan sudut pandang dapat menggunakan mouse. Jika ingin menghadap ke kanan, maka dapat menggerakkan mouse ke kanan seperti ini. Nah, aset-aset yang ada di arena kami yakni pohon dan semak ini. Lalu ada palang berdiri. Dan juga ada mobil yang merupakan inti interaksi di arena kami. Dan di sana juga ada pelang warna biru. Nah, jadi interaksi kami pada proyek ini adalah pada mobil. Jadi mobil ini apabila mobil ini kita berada di radius tertentu, berada di dekat mobil ini, maka pintu mobil ini akan terbuka. Nah, jika kita menjauh maka pintu akan tertutup. Jika pintu mobil ini terbuka, kita dapat masuk ke mobil dengan menekan tombol E. Untuk keluar juga sama dengan menekan tombol E. Nah, ketika kita sudah masuk ke mobil ini, kita dapat mengendarainya sama dengan menggunakan tombol WASD. Untuk maju menggunakan tombol W. Nah, ini mobilnya maju. Untuk mundur menggunakan tombol S. Untuk belok, misal kita ingin belok ke kanan, kita harus terlebih dahulu menekan tombol W untuk maju, lalu maju sambil belok ke kanan. Seperti ini. Nah, jadi putar balik seperti ini, terus maju lagi. Untuk belok ke kiri sama, menekan tombol W dan A. Nah, seperti ini. Untuk saya belok ke kanan lagi. Nah, jadi kita dapat bergerak di mobil ini, dapat maju mundur. Nah, untuk keluar tekan tombol E, maka keluar pada posisi mobil yang terakhir. Itu adalah arena dari kami. Ya, sekarang ini untuk proses penjelasan codingnya. Di sini kita import dahulu awalnya menggunakan ada yang kita butuhkan seperti tree untuk tree.js dan juga untuk twin.js untuk animasi pintu. Kita juga menggunakan pointer lock control untuk kamera dan getAF loader untuk modelnya nanti. Lalu awalnya kita inisialisasi dulu lokasi kameranya, atur ketinggiannya. Sini saya menggunakan ketinggian 17. Lalu untuk kamera saya letakkan pada controls. Jadi untuk kedepannya akan muncul variabel controls ini. Lalu ketika ditekan control add event listener lock supaya bisa mengunci dan membuka kunci. Tujuannya untuk apa? Agar programnya bisa dimainkan masuk dan keluar. Seperti ini pada kondisi unlock. Jadi kita bisa berpindah-pindah tab dahulu. Lalu ketika sudah masuk kita pindah ke posisi lock. Lalu kita untuk pergerakan menggunakan tombol WASD supaya bisa berjalan. Di sini ketika ditekan, ketika dilepas. Lalu di sini juga
ada lantainya untuk awalnya, ada warnanya, ada perhitungannya juga. Bisa tunjukkan pada awalnya ketika di load akan ada memiliki warna-warni ini, itu menggunakan tadi yang floor tadi. Lalu di sini saya ngeload model pakai KLTF. Lalu di sini juga ada car container yang dimana nantinya untuk menggabungkan antara model mobil dan pintunya, karena untuk membuat mobilnya bisa dibuka dan ditutup, awalnya kita harus pisahkan dahulu mobilnya. Car camera container ini untuk meletakkan car container dan juga kamera agar ketika di dalam mobil dan bergerak bisa bergerak bersamaan. Ini untuk proses ngeload modelnya. Di sini bisa mengatur posisi, bisa scaling sesuai kebutuhan, dan juga kita tambahkan modelnya ke dalam map kita. Jika tidak bisa atau error, biasanya akan muncul pada di sini line ini, function error, nanti bisa kita lihat pada konsolnya. Ini untuk mobil, kita tambahkan ke car container. Ini pintunya, seperti saya bilang tadi, saya pisahkan karena untuk kebutuhan nantinya juga. Dan ini beberapa model-model yang lain. Lalu untuk pintu sendiri, agar tidak terlihat membosankan buka dan tutupnya, saya menggunakan animasi dengan twin.js. Di sini ada pengecekan ketika jaraknya dengan jarak tertentu, dan ketika pintunya door open false, maka pintunya bisa terbuka. Ini angkanya sudah disesuaikan sesuai kebutuhan, dan jika jaraknya melebihi dari yang ditentukan, maka pintunya akan menganimasi tertutup. Seperti yang bisa kita lihat tadi, kalau jaraknya cukup jauh maka tertutup, jika sudah cukup dekat maka dapat terbuka. Lalu di sini ada fungsi untuk mengecek mobil bisa masuk atau tidak. Pada jarak tertentu bisa mengubah nilai variabel tadi ini, bisa masuk atau tidaknya. Lalu ini untuk supaya bisa function untuk masuk ke mobilnya. Lalu ini fungsi untuk keluar mobil. Lalu ini ada fungsi animate, yang dimana semua pergerakan itu diproses di sini, entah itu kita berjalan seperti biasa atau dapat menyetir mobil. Ya, lalu di sini ada perhitungan manusia berjalannya, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya, mau seberapa cepat, seberapa lambat, tergantung keinginan. Ini untuk mengecek ketika manusianya berada di atas tanah supaya bisa turun pada ketinggian 17, nilainya sama seperti tadi sebelumnya. Ini fungsi untuk memanggil fungsi buka pintu tadi. Kita lakukan pengecekan apakah bisa masuk. Kalau bisa, kita panggil fungsinya, dan ketika berada di dalam mobil, kita awalnya cek dulu mobilnya ini bisa maju atau mundur. Lalu untuk mengatur translasi, ini perhitungannya.
Ini untuk ketika berbelok, turn speed ini semakin besar turn speednya, maka beloknya akan semakin cepat. Jika semakin kecil maka semakin lambat. Ini untuk move left dan move right berada di dalam move forward atau move backward. Mengapa? Karena biasanya kalau di dalam mobil jika ingin berbelok, kita harus mobil bergerak dulu maju atau mundur baru bisa berbelok. Sama seperti permainan-permainan pada umumnya. Di sini ketika mobil maju dan belok kiri, maka kamera akan bergerak maju dan bumi seolah-olah bergerak ke kanan sehingga kamera ke kiri. Lalu ketika untuk mundur, ketika mobil mundur dan belok kiri, maka kamera bergerak mundur, bumi seolah-olah bergerak kiri sehingga kamera ke arah kanan. Karena yang bergerak ke kiri itu adalah ujung belakang mobil, bukan ujung depan mobil. Begitu juga dengan untuk move right, sama, hanya saja kebalikannya. Ini untuk mengatur posisi kameranya. Lalu ini untuk ketika tombol E ditekan, kita bisa mengecek apakah bisa masuk mobil atau tidak. Kalau misalnya sedang berada di dalam mobil maka bisa keluar. Lalu kalau berada di luar mobil berarti kita mengecek dulu apakah bisa masuk atau tidak menggunakan fungsi yang tadi. Ini supaya bisa maju atau mundur belok kiri kanan. Ya, demikian penjelasan untuk programnya.